Pemirsa, jumlah kasus COVID-19 terus melonjak. Kasus COVID-19 di Indonesia hari ini bertambah sebanyak 1.815. Dan berikut data terkini persebaran corona di Indonesia. Kita lihat bersama hingga Selasa 1 September 2020 terjadi penambahan kasus baru positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 2.775 orang. Tanpa terasa, berbulan-bulan virus corona telah hadir di sekitar kita. Banyak yang telah berubah dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari perekonomian yang merosot, hingga cara berkehidupan yang harus selalu taat terhadap protokol kesehatan. Mengurangi berkumpulnya di keramaian, gitu, mengurangi mengunjungi tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang gitu aja. Banyak korban berjatuhan akibat corona dan kian meningkat tiap harinya. Dari yang awalnya berasal dari satu daerah hingga menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang. Dan warga Jepang ini kini tengah menjalani proses karantina di Malaysia. Akibat yang ditimbulkan oleh virus corona tidak hanya dalam ekonomi saja, tapi juga psikologi dari masyarakat, terutama pasien yang terkena. Nggak perlu dijauhi, tapi kita jaga jarak sambil memotivasi, diberi dukungan agar tidak kecil hati dan tidak merasa gimana ya, biar dikasih semangat biar cepat sembuh gitu. Banyak masyarakat yang berstigma negatif terhadap virus corona. Bahkan mereka tega menolak pasien yang berada di sekitar mereka. Tidak hanya bagi pasien, stigma ini kemudian juga dirasakan oleh tenaga medis, keluarga, dan orang-orang terdekat dari pasien yang terkena. Namun banyak yang belum sadar bahwa stigma ini dapat menjadikan pandemi semakin sulit dikontrol. Dari pemerintah daerah ataupun kecamatan, kelurahan dan lainnya harus mempertegas lagi nih. Harusnya ada peraturan yang benar-benar tegas yang membuat masyarakat itu jera dan lebih banyak mengedukasi masyarakat tersebut. Masyarakat sendiri kemungkinan masih kurang paham tentang bahaya COVID. Jadi untuk permasalahan di sekitar kita, jika ada yang terpapar, apalagi sudah hasilnya sudah positif, itu memang dijauhi, apalagi kalau ada yang sampai meninggal dunia. Ya, ini ya, virus corona tidak hanya berdampak ke sejumlah negara, tapi juga langsung kepada mental ya, kepada psikis dari para penderita ataupun pasien yang pernah terpapar virus corona. Ini katanya ada stigma-stigma negatif yang menempel pada mereka, bahkan tidak sedikit ada yang xenofobia. Di Mata Najwa, kita juga sempat menyinggung ini dengan seorang narasumber. Setidaknya ada 4 perawat rumah sakit di Persahabatan Jakarta Timur yang diusir dari kosnya karena dianggap membawa virus. Para suster ini sempat terpaksa harus menginap di rumah sakit. Seseorang menjadi ingin menyembunyikan sakitnya untuk menghindari diskriminasi dari sekitar. Sehingga pasien pun enggan untuk datang ke dokter atau ke rumah sakit jika mempunyai keluhan. Pandangan masyarakat atau stigma masyarakat terhadap COVID sebetulnya tidak begitu ekstrim. Ya wajarlah kalau misalkan takut dengan terjadi penularan pada masyarakat yang terkena COVID atau positif COVID, mereka takut dan berusaha untuk menghindar. Tapi setelah mereka mengetahui bahwa pasien atau masyarakat tersebut yang positif COVID sudah ditangani oleh tim medis, sudah dirujuk mungkin ke rumah sakit ataupun dilakukan isolasi mandiri, masyarakat justru sangat care, sangat memperhatikan pada mereka karena mereka sadar bahwa masyarakat atau orang-orang yang terkena penyakit ini harus, kalau misalkan harus isolasi mandiri, mereka tuh membutuhkan akomodasi, misalnya makan atau mungkin keperluan yang lain. Itu masyarakat justru care, mereka saling membantu dan biasanya menghubungi lewat
lewat telepon atau lewat WhatsApp menanyakan apakah ada keperluan yang bisa dibantu dari masyarakat dan masyarakat. Dan jika terdapat pasien COVID-19 di lingkungan saya, yang akan saya lakukan adalah tetap memberikan dukungan moral maupun ucapan, karena mereka sangat membutuhkan itu. Dan di zaman sekarang sudah mulai canggih seperti media online, kita bisa mulai WhatsApp-an atau kita bisa memberikan dukungan melalui Instagram dan lain sebagainya. Itu cukup berpengaruh bagi mereka semua untuk dapat bisa sembuh dan melawan COVID-19 di lingkungan kita. Banyak berita pesimis mengenai kondisi pandemi di Indonesia. Dan mulai dari kamu, sebarkanlah berita-berita optimis mengenai kemampuan kita untuk melawan pandemi ini sesuai dengan fakta. Semua akan berlalu, dimulai dari kamu. Di ujung ubunnya Yogyakarta, semua aku ingat dan tak akan ku lupa. Kenangan paling indah dan paling